warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Rudi Renaldi. Kali ini kita akan menyampaikan informasi untuk para penyedia barang jasa bahwa dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2012 itu ada satu aturan tentang syarat kualifikasi administrasi legalitas untuk penyedia ya. Pertama yaitu memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menjalankan usaha sesuai dengan KBLI BPS ya. Nilai pagunya itu sampai 15 miliar. Kecuali untuk paket-paket pekerja menentu kemampuan teknis yang tidak dipenuhi oleh usaha kecil. Misalnya dealer mobil itu kan bukan usaha kecil ya, tetapi dia bisa di bawah 15 miliar. Yang kedua yang menjadi catatan penting yaitu B ya, mempunyai status wajib valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah ini ketika tidak ada perusahaan itu misalnya tidak valid itu otomatis akan menggugurkan penawarannya. Jadi ini harus hati-hati oleh para penyedia barang jasa. Kalau misalnya status keterangan wajib pajaknya itu tidak valid, itu harus segera diuruskan di kantor pajak terdekat gitu ya, yang menjadi kantor pajaknya atau di online. Nah, bagaimana ini mengeceknya? Ini saya sudah berhasil untuk mengecek dulu ya. Jadi kalau misalnya status tidak valid, maka pemohon wajib mendatangi kantornya gitu ya, melengkapi data-data yang menyebabkan tidak valid. Ini ada keterangannya gitu ya. Nah, status wajib melanjutkan sebelum dapat melanjutkan proses perizinannya. Jadi antara lain sebagai berikut diberikannya ya. Yang pertama adalah nama wajib pajak NPWP sesuai dengan dalam sistem. Yang kedua telah menyampaikan SPT tahunan. Nah, jika wajib pajak telah dinyatakan valid oleh sistem, maka layanan perizinan dapat dilanjutkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah dinyatakan valid, itu konfirmasi status pajaknya juga melalui konfirmasi yang secara resmi, informasi KSWP, juga itu untuk memperoleh ini ya, surat subjek pajak dalam negeri sama surat keterangan fiskal. Nah, dalam KSWP itu sendiri merupakan sarana untuk mengawasi validitas data pada sistem DJP, membandingkannya dengan kondisi real. Jadi sekarang lebih disiplin lagi pengusaha-pengusaha itu harus membayar pajak. Nah, kalau kita lihat di DJP online ya, itu juga saya sudah login. Di sini sudah ada yang namanya NPWP elektronik ya. Jadi NPWP elektronik itu sebuah NPWP tetapi sudah bisa di print, ada filenya gitu ya. Jadi bisa ini ya, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi tadi saya sudah jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi bolak-balik. Nanti kalau kita kirim email ini akan dikirim ke alamat email kita. Ini yang aslinya filenya, dan itu bolak-balik. Yang depannya itu NPWP biasa gitu ya, kayak kaparnya. Nah, untuk itu yang pertama tentang NPWP elektronik. Jadi ini sudah bisa di print kalau misalnya diperlukan, tetapi kalau misalnya kita di dalam kartu sudah paperless ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang kedua untuk layanan KSWP sendiri itu ada di bagian layanan ini. Nah, ini. Jadi KSWP itu di sini ya. Jadi konfirmasi status wajib pajak. Jadi ketika kita klik di sini, itu otomatis langsung muncul ya. Nah, ini untuk keperluannya apa nih? Misalnya untuk konfirmasi status wajib pajak. Ini kita masukin dulu ininya, kode keamanannya. Nah, ini diproses gitu ya. Nanti ini statusnya sudah valid, berarti saya sudah terdaftar di
apa di DJP online sama sedang menyerahkan pajak bulanan. Nah, demikian ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mengecek KSWP itu secara online. Dan juga tadi sudah bisa kita mendapatkan kartu pajak ya, kartu NPWP online seperti itu. Nanti tinggal diklik emailnya, itu langsung terkirim ke email kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.